Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang kesetaraan. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau menurut Carl Roger, kesetaraan meminta seseorang untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada orang lain. Kesetaraan termasuk pada salah satu karakteristik efektivitas dalam komunikasi interpersonal. Hal ini terjadi ketika suatu mitra komunikasi melihat mitra lainnya memberikan kontribusi dalam interaksi mereka. De Vito mencoba memberikan pendapatnya tentang bagaimana membentuk sebuah komunikasi yang bersifat setara dengan yang lain. Berikut adalah kata yang dihindari untuk membentuk kesetaraan. Hindarilah kata seharusnya. Pernyataan ini memiliki kesan mendikte untuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Buatlah permohonan, bukan permintaan. Permohonan memiliki kesan lebih sopan daripada permintaan. Permintaan terkesan harus dipenuhi oleh mitra bernada perintah tidak setara, sedangkan permohonan lebih terkesan meminta jika bersedia. Menghindari interupsi. Menginterupsi di tengah orang berbicara sebaiknya dihindari, karena interupsi tidak memberikan kesempatan yang sama untuk orang lain berbicara. 4. Akuilah bahwa mitra memiliki kontribusi dalam berinteraksi dengan Anda sebelum mereka mengatakannya. 5. Pahamilah perbedaan-perbedaan budaya yang mengancam ketidaksetaraan. Perbedaan budaya yang tinggi seringkali membuat komunikasi tidak setara. Kesetaraan dalam perspektif Islam. Prinsip kesetaraan manusia merupakan salah satu ajaran yang sentral dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat dasar demokrasi yang benar. Islam tidak menoleransi adanya kasta-kasta dan perbedaan suku dan bangsa. Islam menentang adanya perbedaan rasial. Adapun umat di sisi Allah bukanlah bangsa tertentu atau dari kasta tertentu, melainkan orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Adapun hadis yang dapat menjadi rujukan dalam kesetaraan. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu dan rupamu, melainkan Allah melihat hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memberikan sinyal kepada manusia agar dalam berinteraksi dengan manusia lainnya tidak silau dengan tampilan luarnya saja, baik berupa sesuatu yang menempel di tubuhnya atau jabatan yang disandangnya. Hal-hal tersebut tidak selalu mewakili kebaikan hatinya. Baik, selanjutnya adalah empati. Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan dan dapat melakukan sesuatu yang nyata untuk mewujudkan rasa kepedulian kita terhadap apa yang orang lain alami. De Vito, 2003, halaman 270. Definisi ini menandakan bahwa selain dari aspek kognitif dan afektif, maka empati membutuhkan aspek konatif sebagai sebuah bentuk nyata kepedulian kita terhadap penderitaan orang lain. Kata empati sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu empatia, yang artinya kasih sayang atau perasaan yang mendalam. Empati termasuk dalam kajian psikologi positif, karena perasaan ini memang mendorong orang lain untuk berperilaku positif kepada orang lain hingga menumbuhkan hubungan yang afektif. Dalam empati, seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, baik perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka di masa yang akan datang. Berikut merupakan definisi-definisi dari empati. Yang pertama, Ivey mendefinisikan empati sebagai melihat dunia melalui mata orang lain, mendengar seperti orang lain, merasakan dan menghayati dunia internal mereka. Namun, orang yang berempati tetap menjadi diri sendiri, bukan kehilangan identitasnya. Yang kedua, Roger menyatakan bahwa empati tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga meliputi emosi dan pengalaman. Yang ketiga, Deseti dan Mayer menyatakan bahwa empati adalah rasa kesamaan perasaan yang dialami oleh diri dan orang lain,
tanpa adanya kebingungan antara satu dengan lainnya. Yang keempat ada Frans de Waal, mendefinisikan empati sebagai kapasitas untuk dipengaruhi oleh dan pengalaman keadaan emosi orang lain, menilai pengertian orang lain, serta mendefinisikan dengan yang lain. Yang kelima, Prosenha, mendefinisikan empati sebagai bagian dari terapis, yaitu pemahaman emosional yang memungkinkan seseorang sebagai terapis untuk beresonansi dengan pasien seseorang secara mendalam dan emosional, sehingga mempengaruhi pendekatan terapi dan aliansi dengan pasien. Yang keenam ada Rosenberg, mendefinisikan tentang koneksi empatik, yaitu pemahaman yang mendalam di mana kita melihat keindahan dalam orang lain, energi ilahi dalam diri orang lain, dan kehidupan yang masih hidup di dalamnya. Yang ketujuh, Schwartz, menyatakan bahwa kita mengakui orang lain berempati ketika kita merasa bahwa mereka telah secara akurat bertindak atau entah mengakui secara nyata atau tidak nyata nilai kita atau motivasi, pengetahuan kita, dan keterampilan atau kompetensi kita, terutama karena mereka mengakui pentingnya tindakan kita dengan cara yang dapat kita toleransi dari yang mereka akui. Yang terakhir ada Lambert, menyatakan bahwa empati adalah yang terjadi pada kita ketika kita meninggalkan tubuh kita sendiri dan menemukan diri kita baik sesaat atau jangka waktu yang lebih lama dalam pikiran orang lain. Kita mengamati realitas melalui matanya, emosinya, dan berbagai rasa sakitnya. Perkembangan empati. Huffman dalam Pujianti tahun 2012 menjelaskan tentang proses empati yang terjadi sejak awal dalam diri individu. Tahap perkembangan empati dimulai dari bayi. Indikator yang dapat dilihat dari mereka adalah melalui tangisannya. Pada usia 1 tahun, anak mulai menunjukkan empati mereka, namun masih berorientasi pada dirinya, seperti kesedihannya. Lebih lanjut lagi, pada usia 2-3 tahun, empati mereka lebih berkembang, seperti mereka telah merasakan kekecewaan, sedih karena kehilangan sesuatu. Tahap final perkembangan empati terjadi pada usia anak-anak. Di sini, anak telah merespon kondisi kehidupan orang lain, tidak hanya fokus pada dirinya sendiri. Pada saat remaja usia 10-12 tahun, empati anak sudah berkembang. Mereka mulai memperdulikan lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti orang miskin, cacat, dan sebagainya. Sementara, pada tingkat dewasa, seseorang telah mampu mengindra atau mengevaluasi pikiran dan perasaan yang dirasakan orang lain. Empati, egoisme, dan altruisme. Komponen afektif dalam empati juga termasuk rasa simpatik, tidak hanya merasakan penderitaan orang lain, tetapi juga mengekspresikan kepedulian dan mencoba untuk melakukan sesuatu untuk meringankan beban mereka, sehingga muncullah perilaku tolong-menolong sebagai rasa simpatik dan peduli. Dalam perspektif egoisme, perilaku menolong dapat mengurangi ketegangan diri sendiri, sedangkan dari segi simpati, perilaku menolong dapat mengurangi penderitaan orang lain. Sebuah sikap egoisme menuntut adanya pencapaian atau reward dan motif sendiri ketika menolong orang lain. Caldini dalam Baron dan Baime tahun 2005 menyetujui bahwa empati menimbulkan perilaku altruistik. Altruisme sendiri didefinisikan sebagai perilaku sukarela untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun atau disebut sebagai tindakan tanpa pamrih. Ada 3 teori yang mendasari tindakan altruisme. Antara lain, yang pertama adalah teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan tentang pertukaran timbal balik ataupun reward. Reward yang mendasari perilaku ini adalah inner reward, contohnya kepuasan untuk menolong. Yang kedua ada teori norma sosial. Dalam altruisme itu sendiri, hal ini dijelaskan dengan adanya social responsibility. Orang melakukan tindakan tolong-menolong terhadap orang lain setidaknya sebagai sebuah tanggung jawab sosial tanpa mengharapkan adanya imbalan. Yang terakhir ada evolutionary psychology. Teori ini menjelaskan bahwa pokok kehidupan adalah mempertahankan keturunan. Dengan begitu, altruisme akan mudah terjadi jika orang yang menolong orang lain memiliki karakteristik yang sama seperti dirinya, misalkan keluarga. Empati dalam perspektif Islam.
Dalam Islam, empati sangat dianjurkan karena sebenarnya manusia hidup di dunia tidak lain adalah untuk saling tolong-menolong dalam kesulitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Rasulullah sendiri merupakan suri tauladan yang baik dalam hal empati. Hal ini tercermin pada salah satu kebiasaan beliau dalam ibadah yang selalu mempertimbangkan makmumnya. Ketika menjadi imam sholat, Rasulullah memendekkan bacaannya saat mendengar ada anak kecil yang merengek pada ibunya. Namun sangat disayangkan, meskipun sudah ada norma agama yang mendasari perbuatan dan sikap empati tersebut, namun dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Masih banyak kemiskinan yang merajalela, kelaparan, anak yang putus sekolah, bahkan banyak tindak korupsi yang terjadi pada saat ini. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.